Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bohlam JL3 ya. JL3, jadi bohlam 3 warna paling terang. Nanti kita membandingkannya dengan Cree XHP 50 second generation ya. Di video sebelumnya sudah kita review. Jadi tadi adalah yang Cree XHP 50 second generation dan ini adalah JL3 ya. Bohlam ini paling terang. Ini diorder untuk Datsun Go. Diorder untuk Suzuki APV, diorder untuk Mitsubishi Expander ya. Nah, ini saya akan membahas sedikit mengenai Suzuki APV ya. Dari kemarin, minggu kemarin banyak sekali yang bertanya kepada saya mau bohlam yang terang untuk Suzuki APV. Suzuki APV ini termasuk mobil yang banyak juga dipakai mungkin untuk mengangkut barang karena mobilnya lega ya. Mungkin untuk travel juga, orang yang sering jalan malam ya, pokoknya untuk mobil niaga lah Suzuki APV ya. Nah, ini saya akan review ke Suzuki APV lebih ini dulu ya. Dan untuk mobil Datsun Go ya, Datsun Go, terima kasih Pak Tios sudah order juga kemarin yang Cree double Cooper PCB. Nah, sekarang musim hujan beliau mau order yang JL3. Jadi bohlam ini termasuk bohlam all weather ya, segala cuaca. Nah, kalau ini untuk expander untuk Pak Ronald ya di Palopo, terima kasih Bapak sudah yakin dengan produk yang saya tawarkan. Dengan Pak Ronald di Palopo ya, di Wara Utama. Nah, ini Pak Cahyo untuk APV ya, untuk Suzuki APV, APV. Nah, untuk Suzuki APV banyak sekali yang bertanya kepada saya, tetapi yang deal jarang ya, karena merasa bohlam ini termasuk mahal dia bilang. Karena kebanyakan pemakai APV kan untuk mobil niaga yang mereka mencari yang murah. Betul, saya pahami itu. Jadi zaman sekarang ada harga, ada kualitas ya. Kita perlu tahu juga ada harga, ada kualitas. Nah, bohlam ini ya, bohlam 3 warna paling terang. Kelasnya 3 warna paling terang. Ya, kenapa harus 3 warna? Karena sekarang menuju ke musim hujan. Jadi Anda siapkanlah payung sebelum hujan itu datang. Ya, jadi siapkanlah lampu ini sebelum hujan itu nanti udah mulai datang. Ya. Nah, bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Kenapa saya bilang segala cuaca? Karena bohlam ini bisa berwarna putih. Ya, bisa berwarna putih. Putih ini dipakai bagus sekali jika Anda jalan di jalanan kering, di jalanan biasa, di jalanan tol, mata kucing di jalan, marka-marka jalan akan langsung menyala ya kalau kena warna putih. Nah, warna putih ini kalau jalanan basah atau jalanan hujan itu nggak kelihatan. Nah, Anda bisa ganti di mode putih kuningnya. Ya, putih kuningnya ini 4300 Kelvin. Tadi putihnya adalah 6000 Kelvin. Nah, ini dipakai jika memang jalanan gelap atau jalanan basah, Anda bisa pakai putih kuningnya. Nah, jika pada saat hujannya atau Anda ketemu kabut, Anda bisa nyalakan kuningnya. Ya, jadi makanya kenapa bohlam ini termasuk bohlam spesial ya, all weather, segala cuaca, segala musim. Memang di luar banyak sekali bohlam yang 3 warna juga ada, yang dijual murah-murah juga ada, banyak. Ya, kenapa untuk para pemilik APV harus beli bohlam ini? Nah, Anda simak deskripsi saya. Ya, saya ngomong apa adanya. Memang spesifikasi indah-indah. Ya, semua pedagang online semua menulis spesifikasi detail indah-indah. Tetapi kebanyakan copy paste. Ya, spesifikasi aslinya tidak sesuai nanti ya. Jadi ini tadi lampu dekatnya bisa putih kuning, bisa kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Nah, bohlam ini bohlam paling terang, 30 watt real. 30 watt ini dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. Bukan saya tulisin, Pak ini 30 watt ya, deskripsinya gede-gedein. Karena banyak pedagang ditulis makin gede makin laku. Ya, kita berbicara real saja. Kalau 30 watt ya 30 watt gitu. Jangan kita lebih-lebihkan ya. Tidak baik ya. Kita jujur saja, kalau 30 watt ya 30 watt, jangan kita lebih-lebihkan ya. Bohlam ini 30 watt. Ya, 3500 lux. Nah, 3500 lux ini, bohlam ini lebih terang 3,5 kali daripada halogen standar.
Nah, halogen standar itu apa? Halogen standar itu ini. Ini bohlam yang ada di mobil Anda. Ya, ini bohlam yang ada di mobil Anda 55 watt halogen, sedangkan LED ini 30 watt. Jadi lebih hemat listriknya. Terhadap aki Anda lebih hemat, kerja alternator tidak berat. Ya, tidak perlu memasang kabel relay atau kabel-kabel set, tidak perlu. Pemasangan tinggal colok PNP selesai. Jadi bohlam ini lebih terang 3,5 kali dari halogen standar. Bagaimana kita menguji 3,5 kalinya lebih terang? Ya, di depan sini ada alat yang namanya luxmeter. Ini luxmeter nih. Di sini adalah jarak ujinya. Anda bisa melihat video ini di YouTube saya sebelum-sebelumnya. Karena sudah kita bikin uji cobanya, saya berani ngomong 3.500 lux karena kita sudah nyoba. Jadi bohlam ini diukur begini, dari sini ke sini jaraknya sama. Ini bohlam halogen 55 watt itu 1000 lux. 1000. Dengan jarak yang sama LED ini kita ukur ke sana, ini menghasilkan 3.500 lux. Jadi artinya bohlam ini lebih terang 3,5 kali dibandingkan halogen standar. Ya, itu berdasarkan hasil uji coba saya. 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. Banyak masih yang bertanya lumensnya berapa. Saya tidak bisa menyebutkan lumensnya ini berapa karena saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak berani berbicara terlalu omong kosong atau banyak bacotnya. Nggak berani karena saya tidak tahu lumensnya berapa. Pabrikan mungkin kalau saya tanya, dia bisa bilang 15.000 lumen, tapi saya tidak bisa membuktikan, jadi saya tidak berani menyebutkan ke Anda. Seperti ini wattnya 30 watt, saya bisa berbicara 30 watt karena saya mempunyai alat ukur yang kita bisa buktikan. 3.500 lux kita bisa buktikan. Jadi saya ngomong apa adanya, 3.500 ya 3.500. Gitu ya. Jadi kalau bertanya saya lumensnya berapa, saya tidak bisa jawab. Ya, Anda mau bayar saya berapapun, lumens saya tidak bisa jawab karena saya tidak bisa membuktikan. Gitu ya. Nah, spesifikasi bohlam ini banyak pemilik APV masih nanya ya, spesifikasinya bagaimana, Pak? Ya, Anda nonton video ini ya dengan jelas, kalau tidak jelas Anda replay, Anda ulang ya. Bohlam ini 30 watt. Watt itu adalah konsumsi daya listriknya. Bohlam ini 30 watt. Kalau halogen konsumsi daya listriknya adalah 55 watt. Jadi dia lebih hemat 25 watt. Ya. Output cahayanya berapa terangnya? Nah, terangnya bohlam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar yang 55 watt tadi, padahal dayanya lebih hemat. Karena kenapa? Dia teknologinya adalah LED, bukan halogen, bukan lampu pijar. Nah, bohlam halogen itu warna cahayanya berapa? 4.300 Kelvin, warnanya agak ke kuning. Nah, seperti ini kita tunjukin warnanya. Ini adalah warna halogen, begitu warnanya ya, terangnya tidak terang. Ini 1000 lux terangnya. Nah, bohlam ini bisa 6000 Kelvin. Nah, ini putihnya. Ya, ini putih kuningnya, Ini putih kuningnya 4.300 Kelvin. Ini kuningnya 3000 Kelvin. Jadi bohlam ini bisa 3 warna. Bisa 6000, 4300, bisa 3000. Pak, tadi kok Bapak sebut halogen 4300 juga. Kok ini juga 4300, kok warnanya beda? Iya, karena ini adalah chipnya menggunakan LED. Sedangkan itu adalah halogen. Halogen itu adalah pijar yang dibakar. Ya, pijar yang dibakar. Memang 4300-nya tidak bisa menyerupai dengan pijar yang dibakar. Karena ini menggunakan chip LED. Beda teknologinya, tapi mewakili 4300 Kelvin tersebut. Ya, 3 warna. Kapan Anda pakai warna putihnya? Tadi saya sudah sebutkan ya. Putihnya Anda pakai pada jalanan biasa. Putih kuningnya jika Anda butuh penerangan ekstra. Kuningnya Anda pakai jika Anda ketemu hujan atau kabut. Jadi bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Ya, jadi paham ya untuk pemilik Suzuki APV. Tolong di-share ke teman Anda, ke grup Anda, ke saudara Anda yang menggunakan APV. Banyak sekali APV bertanya lampunya ingin terang, karena saya udah bilang banyak mungkin dipakai untuk mobil niaga ya, untuk mobil keluarga, mobil travel, mobil buat touring karena muat banyak. Dan banyak juga orang mengubah APV kayaknya jadi camper van ya. Jadi mobil camper van itu sekarang lagi ngetren ya.
Jadi nyarinya APV atau mobil-mobil yang gede-gede lah, karena kan sekarang lagi zaman corona. Jadi orang pikniknya itu ke pegunungan, ke wilayah-wilayah yang asri. Nah, dia tidur berkemah, ya namanya camper van. Jadi mobilnya setengah dimodif jadi ada ranjangnya, ada dapurnya. Nah, kalau Anda butuh bolam ini, nah silakan Anda bisa order. Nah, makanya simak video penjelasan saya ya. Nah, sudah dijelaskan watt dan lux-nya gede, ini lebih terang 3,5 kali. Syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Banyak LED di pasaran, watt awalnya diuji memang menggunakan yang namanya wattmeter. Wattmeter bisa bermacam-macam. Ada power supply yang bisa menunjukkan watt dan arusnya dan voltnya. Nah, kalau saya menggunakan ini namanya wattmeter, dan power supply saya ada di belakang sini. Ya, kalau Anda mau lihat power supply saya di situ tuh. Ya. Jadi ada power supply yang memang ada langsung wattmeter. Memang itu bisa membuktikan wattmeter. Ya, tapi memang mencoba hanya sebentar, 5 menit. Emang wattnya gede. Tetapi banyak LED di pasaran adalah tidak stabil. Sudah nyala 5 menit, 10 menit kemudian wattnya berangsur-angsur turun. Jadi tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Ya, kenapa bisa tidak stabil pertanyaannya? Karena drivernya memang dibuat tidak stabil. Komponen-komponennya tidak bagus. Kedua, karena panas. Ketiga, itu cara untuk mengelabui Anda karena si pabrikan Cungko ini pinter untuk mengelabui orang, ya. Mengelabui orang pintar. Jadi banyak LED yang ngedrop. Makanya kenapa Anda bertanya kepada saya, banyak orang bilang, "Pak, waktu awal nyala terang ya. Saya nyalain bentar dia meredup, terus nggak kelihatan apa-apa." Nah, itu namanya ngedrop. Ya, wattnya itu ngedrop, turun. Jadi kalau Anda atlet atau Anda pemain sepak bola, seperti tadi saya sudah jelaskan di KRI juga, jadi stamina itu penting. Masa baru pakai sebentar sudah letoy? Ya, stamina ini penting. Nah, makanya kita harus mencari LED yang staminanya itu stabil. Dinyalakan terus-terusan 30 watt ya 30 watt. Jangan sampai awal nyala 30 watt, tetapi nanti 10 menit kemudian sudah tinggal 20. Nah, itu tidak stabil namanya. LED ini stabil, makanya saya lebih baik menjual yang stabil dibandingkan banyak yang tidak stabil. Anda beli LED misalnya yang 52 watt, yang 60 watt, yang 40 watt, yang 45, tahu nggak dia stabilnya di berapa? Kebanyakan cuma di 25 sampai 30. Karena ya teknologi itu kan berkembang. Zamannya sekarang itu di 30 watt realnya. Memang start awalnya gede, tetapi stabilnya kebanyakan di 25 sampai 30 karena zamannya. Gitu ya. Sama seperti zaman dulu. Prosesor komputer tuh di Intel Pentium 4. Ya zamannya Pentium 4 merek IBM, merek Acer, merek HP, Hewlett Packard, merek Asus segala macam ya di Pentium 4 gitu loh zamannya. Kayak sekarang zamannya mobil pelek 2 ton, ya zamannya 2 ton, mobil baru, mobil Toyota Race, mobil HR-V, mobil Avanza ya peleknya 2 ton zamannya. Gitu ya. Nanti zamannya peleknya sudah pakai 17, semua pabrikan pakai 17 minimal ya karena zamannya. Kayak prosesor handphone sekarang lagi musim apa sih? Pakainya Snapdragon misalnya. Ya semua handphone premium pakainya Snapdragon 780G atau yang sekarang 820G ya. Semua pakainya sama. Jadi zamannya. Nah, zamannya LED sekarang itu idealnya di 2021 30 watt. Memang ada yang lebih besar, tetapi besar itu untuk mengelabui Anda di awal besar. Prakteknya ngedrop ya, seperti itu. Jadi pilihlah LED yang tidak ngedrop ya. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa di adjustable? Itu penting ya. Apa sih arti adjustable? Adjustable itu bisa disetting, bisa diputar ya. Banyak LED di pasaran tidak bisa disetting, tidak bisa diputar, dia fix. Anda rugi kalau beli LED yang fix. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya itu punya halogen. Ya, jadi kita harus bisa LED-nya menyesuaikan ke halogen, makanya harus bisa di-adjust. Apa sih fungsinya bisa disetting, Pak? Bisa diputar, tujuannya apa? Untuk membentuk cut off-nya, untuk memfokuskan sinar, untuk menggeser bayangan gelap. Itu penting. Kalau Anda beli LED yang tidak bisa disetel, Anda rugi. Rugi. Belilah LED yang bisa disetel. Dan Anda juga harus bisa beli di pedagang yang mengerti tentang LED tersebut.
Anda beli LED yang bisa disetel, tapi pedagangnya nggak mengerti cara settingnya, tidak bisa memberikan tutor kepada Anda, juga sama juga bohong. Gitu ya. Jadi Anda ada alat canggih, tapi si penjualnya juga tidak tahu fungsi canggihnya itu apa. Nah, Anda sebagai pembeli juga nggak mengerti. Ya, berarti sama dengan fiturnya tidak terpakai, sama seperti orang tua saya dikasih iPhone canggih, dia nggak ngerti, taunya cuma buat WA, kan sayang. Seperti itu maksud saya. Ya, jadi Anda perlu beli LED yang adjustable. Ya, fungsi adjustable ini penting. Dan jangan lupa Anda beli LED yang anatominya sama seperti halogen standar. Apa itu anatomi? Bentuknya. Bentuknya di mana kalau Anda sebagai orang awam melihat ini LED semua merek sama akan begini. Tetapi kalau Anda tahu anatomi LED yang penting itu adalah untuk tipe H4. Ini bolam halogen standar Anda, ya. Anda pecahin kacanya, Anda lihat di sini. Di sini ada mangkok. Tujuan mangkok ini adalah untuk membentuk cut off. LED ini pun ada mangkok. Mangkoknya menyerupai halogen. Penting ini mangkok. Mangkok ini untuk membentuk cut off seperti ini. Mangkoknya sama seperti halogen, 1:1. Anda bisa lihat di video ya, mangkoknya ini sama. Nah, Anda perlu beli LED yang anatominya sama seperti halogen supaya outputnya bagus. Kalau Anda beli bentuknya tidak sama seperti halogen, kemungkinan ya glare, silau, tidak napak, segala macam. Ya, penting cut off ini nih, mangkok. Nah, ini mangkoknya sama. Nah, mangkok ini yang kita kalibrasi. Kenapa perlu yang namanya dikalibrasi? Supaya hasil outputnya lebih maksimal, supaya padat ke jalan, tidak menyilaukan orang. Intinya saya mau Anda beli lampu ini aman dan nyaman, enak dipakai, tidak mengganggu orang lain. Anda silau, Anda mengganggu orang lain, diajakin ribut. Anda silau, Anda merasa tidak aman. Kenapa? Polisi di depan, gua takut lampu gua nih silau ditilang, segala macam. Jadi Anda merasa tidak nyaman, tidak aman. Anda beli LED ini sudah keluar duit, Anda harus aman dan nyaman, enak dipakai. Nyaman supaya Anda tidak menginjak lubang, tidak nabrak, tidak ini, tidak itu, segala macam, supaya terang. Terangnya perlu di mana? Perlu padat di jalan, bukan mengarah ke atas pohon. Bukan ke dashboard mobil orang, ya, harus napak di jalan. Nah, makanya penting harus dikalibrasi, ya. Nah, setelah Anda pasang ini LED, ya, kalau mobil Anda menggunakan lampu standar halogen, itu baik-baik saja. Baik-baik saja itu dalam arti normal, tidak silau, tidak apa. Anda ganti LED ini adalah tinggal pasang plug and play. Kabel ini juga sudah dirajut oleh nilon, driverless, tinggal colok soket. Anda tidak perlu mengadjust tinggi rendah lampu mobil Anda. Saya sudah bilang, tidak perlu adjust tinggi rendah lampu mobil Anda. Ya, karena fokus tinggi rendah tidak berubah. Ya, tidak berubah. Jika kalau Anda disarankan ke bengkel atau Anda habis ganti LED terus Anda harus turunin jauh, yang salah adalah bukan reflektor mobil Anda, yang salah adalah bohlam yang Anda beli. Jadi jangan salahkan reflektor mobil, tapi salahkan bohlam yang Anda beli. Kenapa? Karena kalau saya sudah bilang, belilah bohlam yang anatominya sama seperti halogen. 1:1. Jadi Anda beli LED ini tinggal pasang, tidak perlu adjust tinggi rendah. Tinggi rendah boleh di-adjust tapi fine adjustment. Jadi artinya hanya 1-2 putaran sedikit boleh. Tetapi kalau Anda putar banyak sampai dia turun, sorotan mobil Anda jadi tidak benar. Anda pakai LED ini supaya sorotannya aman, nyaman, jauh, segala macam. Tetapi kalau Anda turunin supaya tidak menyilaukan orang, jadi sorotannya terlalu pendek. Jadi cuma 2 meter di depan mobil sorotan. Bukannya Anda aman dan nyaman, malah membahayakan keluarga Anda. Kenapa? Karena Anda tidak bisa melihat objek yang jauh. Nah, itu berbahaya. Ya. Jadi, Anda beli LED, jangan sampai Anda adjust. Selama Anda menggunakan halogen itu sorotannya benar, Anda ganti LED ini tinggal pasang PNP. Tidak perlu adjust. Diturunkan. Tidak perlu. Ya, banyak orang salah kaprah, udah beli LED dia puter-puter. Pakai alat lagi, ya, di demo ini seperti orang yang hebat gitu ya. Tidak perlu, bro. Selama pakai halogen sorotannya benar, Anda pakai ini benar. Hanya boleh fine adjustment. 1-2 putaran obeng boleh.
Kalau Anda putar lebih dari 5 putaran, 10 putaran, artinya itu tidak benar LED-nya. Ya, jadi jarak sorotan sama seperti halogen. Jangan diturunkan. Ya. Kalau Anda mesti menurunkan sorotan sinarnya, berarti lampu LED Anda tidak benar. Ya, tidak sesuai dengan anatomi dari halogen. Penting ini buat Anda ya. Jadi jangan sampai Anda salah beli. Makanya saya perlu deskripsikan apa adanya. Ada harga, ada kualitas, Bro, ya. Ada harga, ada kualitas. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Itu penting. Ya, penting. Ada orang yang beli LED dipasang pas nyala lampunya, radio mobilnya kersek-kersek atau radio mobilnya suaranya hilang. Nah, itu gara-gara LED-nya storing. Banyak pengaruhnya storing itu, salah satunya radio, salah satunya lagi TV monitor Anda, ya. Elektronik mobil Anda, sensor-sensor, zaman sekarang mobil sudah pakai sensor-sensor ya. Cuma kalau di APV sih nggak ada masalah ya, karena masih nggak terlalu maju sensornya. Ini di expander, di Datsun juga nggak terlalu maju, tapi di expander kan TPS ya, pakai throttle position sensor karena throttle by wire. Nah, pokoknya intinya LED ini nggak storing, jadi nggak ada masalah ya. Nah, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. LED ini cocok untuk market di Indonesia, selalu saya bilang. Market di Indonesia adalah menggunakan karet tutup belakang lampunya. Karet ini Anda harus pasang original, jangan dirobek, jangan dipotong, jangan dijedol, jangan diapa-apain dah pokoknya. Pakailah karet original. Ya, jangan Anda bolongin seperti begini. Nggak perlu. Ini salah besar. Kalau Anda beli LED di pedagang, dipasangin, dirobekin, Anda nggak bener pokoknya itu bengkel. Ya, jangan sampai Anda robek. Anda juga tidak perlu membeli karet seperti ini. Ya, karet-karet aftermarket tidak perlu beli. Pakai karet original yang udah dari pabriknya sudah benar. Karena kenapa? LED yang bagus itu harus plug and play. Plug and play itu disingkat PNP, artinya tinggal colok dan tinggal pakai. Nah, jangan lupa kalau mau masang lepas dulu ininya. Lepas dulu, sudah dilepas, pasang dulu ininya ya. Jadi kalau halogen standar bawaan mobil adalah ini halogen, ini kan karet di sini. Ya, karetnya ini di sini nih. Nah, seperti ini bawaan mobil. Ya, baru di sini ada soket kan, soket kaki 4. Anda cabut dulu soket kaki 4-nya, karetnya Anda cabut, baru lepas bolamnya. Jadi, kalau Anda masang LED, ya LED-nya kan begini. Anda buka dulu, nah terlepas jadi dua bagian. Nah, ininya Anda pasang dulu. Ya. Jangan lupa ininya dulu Anda pasang ya di reflektor Anda, klipin. Sudah diklipin duduk dengan benar baru karetnya masuk. Nah, karet sudah masuk ya, baru bola masuk. Seperti ini ya. Jadi ini benar-benar PNP, karet jangan dijebol. Ya, ingat karet jangan dijebol. Kalau karet Anda jebol artinya ya LED tersebut tidak PNP. Nah, soal pendinginan, LED ini dari double cooper PCB. Ya, ada batang tembaga di sini ada kipas, di sini ada heatsink, ini ada kipas, terbalik ya. Ini heatsink. Nah, heatsink ini makin gede makin bagus. Makin lebar, makin panjang, makin tinggi, makin banyak, makin bagus. Kenapa? Karena desain dari karetnya. Ya. Kalau tidak ada heatsink, artinya ini akan terbungkus. Ya, akan terbungkus. Nah, kalau terbungkus, kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Kenapa? Karena buntu anginnya. Karena kenapa? Desain dari karetnya. Karena mobil Jepang di Indonesia pakai karet. Nah, kalau ini masih ada heatsink, masih terlihat. Jadi kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, artinya LED tersebut tidak ada pendinginan. Nah, LED ini ada pendinginan. Kipas angin akan berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah sini. Atau menurut Anda tiup ke belakang, ya sudah, intinya angin akan meniup keluar sini, dia akan menyedot dari sini. Jadi intinya ada sirkulasi. Nah, kalau Anda beli LED tidak ada heatsink, artinya tidak kelihatan ini sirip-sirip, artinya LED Anda tidak ada pendinginan. Nah, LED Anda tidak ada pendinginan, akan kepanasan. LED panas itu cepat rusak. LED panas, wattnya ngedrop. LED panas, cahayanya menurun. Ya, makanya penting untuk pendinginan. Apalagi di Indonesia ini negara macet.
negara panas, tidak ada di Indonesia musim dingin. Ya, jadi relatif suhu udaranya panas. Ya, ruangan mesin panas, bro. Suhu udara panas. Jadi artinya LED tersebut akan kena panas karena ini LED itu ada pantatnya ini kan di ruangan mesin. Ya, makin panas ruangan mesin akan makin panas ini LED. Dia butuh pendinginan. Ditiupnya bukan angin dingin, malah angin panas mesin Anda, berarti akan makin panas. Nah, makanya perlu Anda beli LED yang stabil. Kenapa harus stabil? Supaya tidak ngedrop. Kalau Anda beli LED yang panas, terus dia ngedrop, ya berarti LED-nya nggak bagus. Nggak cocok untuk mobil di Indonesia, karena Indonesia negara panas. Sama seperti Anda beli oli. Apakah Anda perlu beli oli yang untuk mobil Eropa dipakai di Indonesia, padahal Indonesia negara tropis? Ya, intinya seperti itu. Ya, di Indonesia nggak perlu saya bilang Norway, karena di Indonesia tidak ada musim dingin. Bener nggak? Tapi masih ada aja orang beli Norway, saya nggak tahu kenapa. Jadi contohnya untuk LED, jadi Anda lebih cocok beli LED itu yang dijual marketnya ke negara panas, bukan yang ke negara dingin. Karena di Indonesia tidak ada musim dingin. Sama seperti Anda beli mobil, kalau mobilnya Eropa, di mobilnya itu kalau orang Indonesia beli mobil pasti ditanya ada AC nggak. Kalau Anda beli mobil di Eropa, pasti orang Eropa nanya, mobilnya ada heater nggak? Kenapa butuh heater? Karena di sana ada musim dingin. Ya, di Indonesia kalau Anda beli mobil, bos, mobil lu ada heater nggak? Pabrikan masang heater pun nggak bakal laku itu feature. Kenapa? Karena di Indonesia panas. Masa Anda mau saunaan di dalam mobil? Kan nggak mungkin, pasti AC. Nah, sama seperti LED ini. LED ini untuk market Indonesia yang musim panas, bukan untuk market Eropa yang ada musim dingin. Kalau Anda beli LED yang panas karena ngedrop, bolehlah dipakai di Eropa. Karena Eropa ada musim dingin. Pas pada saat dingin, tidak mungkin tuh LED yang panas. Bahkan mungkin bisa beku, minus. Di Indonesia, musim hujan pun paling cuma berapa suhunya? 25-26 paling. Ya. Jadi belilah LED yang cocoknya untuk market ke Indonesia. Memang banyak di online ya yang jual yang murah-murah, saya sadari ya. Tapi banyak juga yang tidak sesuai dengan spesifikasinya ya. Anda harus berhati-hati. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi ini di order untuk Suzuki APV, Mitsubishi Expander. Nanti kita akan kalibrasi masing-masing untuk mobilnya. Makanya untuk Anda yang sudah beli, fotokan depan mobilnya ya. Saya harap saya bisa memaksimalkan. Jangan sampai Anda enak tapi mengganggu orang lain ya. Anda harus aman dan nyaman ya. LED ini tinggal pasang, tidak perlu menggunakan kabel relay set, driverless ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket. Ya, 3 warna, mereknya Juragan Lampu JL3 kodenya. Ya, JL3 3 warna, 4300, 3000, 6000 Kelvin ya. 30 watt paling terang. Oke ya, untuk Datsun Go juga nanti kita akan kalibrasi untuk Datsun Go ya. Untuk Mitsubishi Expander, untuk Suzuki APV adalah bolam JL3. Ini bolam termasuk bolam best seller ya. Bolam yang paling laku, bolam yang paling recommended. Paling terang bro, di kelas 3 warna ya. 30 watt dan dia stabil, memenuhi syarat-syarat bolam bagus yang kita sudah tentukan. Karena banyak bohlam semua pedagang bilang bagus, tapi bagusnya di mana Anda harus tahu ya. Kalau Anda belum paham dengan apa yang saya bicarakan, Anda tinggal replay sendiri videonya ya. Jadi banyak teman-teman dari Suzuki APV ya menyadari ingin bohlam yang bagus tetapi harganya nggak cocok. Nyari yang 100.000, 200.000 mungkin Anda bisa cari di online, tapi daripada begitu mendingan Anda nabung. Anda beli satu LED yang bagus, Anda bisa pakai lama daripada Anda beli LED yang murah-murah yang nggak jelas, Anda beli terus malah keluar uang lebih banyak ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton. Anda bisa order barang ini di 0898 269 3838. Bukalapak, Shopee, Tokopedia silakan. Oke, terima kasih.